Halo, siang. Iya siang Pak. Oh, di Surat Ukur kan ada Pak. Iya di Surat Ukur, di situ ada GT, ada NT lah. Coba Bapak lihat GT-nya. Ya, dia menentukan ukuran kapal, tapi bukan ini Pak, bukan menentukan muatannya. Jadi misalnya GT-nya itu 3000 ya, belum tentu muatannya 3000. Dan apalagi kalau dianggap 3000 itu 3000 ton. Bukan Pak, GT itu tidak ada satuannya. GT itu hanya 3000 aja. Dia tidak bisa dipakai acuan bahwa GT 3000 itu muatannya 3000 ton, tidak bisa. Oh iya. Oke, coba dilihat aja di surat ukurnya Pak ya. Oke Pak, sama-sama, makasih. Siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang GT dan juga NT, karena masih banyak rekan-rekan pengusaha yang tahu sih GT itu apa, tapi secara detail belum tahu. Maksudnya definisi GT itu apa sih? Seperti tadi barusan ada telepon yang nanya saya ya, bahwa Pak, kalau GT 3000 itu kita kira-kira bisa muat 3000 enggak? Nah itu masih beranggapan seperti itu. Jadi dipikirnya GT itu adalah muatannya ya. Nanti setelah ini akan kita bahas. Jadi GT itu selain dipakai sebagai acuan ukuran kapal, dia juga dipakai sebagai acuan aturan. Jadi kalau misalnya ada aturan dari perhubungan, entah itu peraturan menteri atau peraturan pemerintah atau PY misalnya, dia acuannya ke GT. Jadi GT sekian itu harus begini, kemudian GT sekian sampai sekian harus begini. Jadi selain menentukan ukuran kapal, dia juga sebagai batasan rules atau aturan mengenai kapal. Oke, saksikan terus teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai GT dan NT ya. Nah, kemudian sebelum kita menghitung GT atau menentukan nilai GT, kita harus tahu apa sih GT itu ya. Jadi ini kok ada Wikipedia. Jadi menurut definisinya, GT atau gross ton atau tonase kotor adalah fungsi dari volume semua ruangan yang terletak di bawah geladak ditambah dengan volume ruangan tertutup di atas geladak sampai geladak paling atas atau top deck. Kenapa di sini semua dan tertutup saya cetak besar? Saya ingin menunjukkan bahwa yang di bawah geladak itu tidak ada batasan. Dia terbuka atau tertutup, dia masuk dalam perhitungan GT. Artinya semua volume yang di bawah main deck kapal ya. Jadi main deck itu adalah ukuran ketinggian kapal itu dari main deck itu. Jadi di sini semua. Kemudian ditambah dengan volume ruangan tertutup di atas geladak. Jadi di atas geladak kapal itu ada ruangan-ruangan. Ruangan itu ada yang terbuka dan yang tertutup. Nah, yang masuk ke dalam perhitungan GT adalah volume ruangan tertutup. Itu nanti akan kita tunjukkan di contoh ya. Kemudian NT atau net tonnage atau tonase bersih adalah ruang dalam kapal atau fungsi dari volume ruang dalam kapal untuk muatan kargo. Jadi NT hanya volume atau fungsi dari ruangan kargo itu saja. Kemudian NT tidak boleh kurang dari 30 GT. Ini dari AIMO ya. Jika dihitung ternyata NT-nya kurang dari 30 GT, maka dia harus menggunakan ini. Oke. Kemudian di sini ada keterangan lagi, tonase dinyatakan dalam ton, yaitu suatu unit volume sebesar 100 kaki kubik yang setara dengan 2,83 kubik meter. Tapi
kita tidak bisa berpatokan ini karena GT tidak punya satuan ya. Cuma ini dinyatakan dalam ton saja bahwa dia menyatakan satu GT itu adalah 2,83 kubik meter atau 100 kaki kubik. Cuma GT sendiri tidak ada satuannya, dia berdiri sendiri. Oke, kita akan langsung lanjut ke contoh ya. Nah, di sini saya buat model ya, model seperti kapal, tapi untuk memudahkan perhitungan saya buat kotak-kotak saja ya, karena kita di sini bukan fokus ke cara menghitung volume, tapi kita fokus mengetahui ruangan apa saja sih yang masuk ke dalam perhitungan GT. Oke, jadi ini saya bikin model. Ada kapal panjang 100 meter, lebarnya 25, tingginya 6 meter di sini ya. Kemudian ada deck house di belakang. Deck house di belakang itu panjangnya 20 meter, lebarnya 15 meter. Kemudian di atas deck house, kita fokus ke warna ini ya, warna hijau ini. Ini ada pub deck. Ini ruangan masuk ke dalam perhitungan GT karena dia tertutup ya. Ada pub deck panjang 10 meter, lebar 9 meter. Kemudian di atas sekali ada wheel house panjang 5 meter, lebar 8 meter. Ini. Kemudian di belakang ada funnel ya. Tinggi bangunan-bangunan ini adalah 2,5 meter. Kecuali funnel ini 3,5 meter. Kalau yang lain 2,5 meter. Oke, jadi funnel ini lebarnya 3 meter, panjangnya 6 meter. Funnel itu exhaust ya, untuk cerobong. Kemudian di sini ada, kemudian di depan ya, di depan dulu, ini ada forecastle. Dia panjangnya 13 meter, lebarnya selebar kapal 25 meter. Kemudian di sini ada ruangan yang dia dindingnya di depan ada, samping kanan kiri ada, decknya juga ada. Tapi dia tidak masuk ke perhitungan GT karena di belakangnya terbuka. Ya, ini kalau di kapal mungkin adalah untuk workshop atau apa, untuk kerja di luar ya. Nah, ini tidak masuk ke dalam perhitungan GT. Jadi sekali lagi, ini ruangan ini tidak masuk ke dalam perhitungan GT meskipun dia ada dinding depan, dinding samping kanan kiri, dan decknya, tapi di belakang dia los. Bahkan ketika ada ruangan, misalnya ini dinding belakangnya tertutup, tapi di sini ada jendela yang cukup besar. Misalnya ada jendela atau pintu atau akses keluar masuk. Nah, dia jendelanya tidak ada daun, daun jendelanya atau pintu tidak ada daun pintunya, maka di situ tidak bisa dimasukkan ke dalam perhitungan GT. Begitu juga jika ada kontainer, biasanya ada kapal-kapal yang untuk penambahan ruangan, misalnya dibuat store atau dibuat office sementara, itu ditaruh di belakang kontainer, tapi pemasangannya dia tidak permanen, tidak dilas langsung ke badan kapal, tapi dia menggunakan pengikatan pakai baut ya, pakai nut. Jadi dikasih flank kemudian di nut. Volume kontainer tadi juga tidak bisa dimasukkan ke dalam perhitungan GT. Itu pengecualian ya. Jadi ruangan yang terbuka meskipun dia permanen di kapal tapi dia terbuka, dia tidak bisa masuk ke perhitungan GT. Begitu juga ruangan yang tertutup tapi dia portable, artinya bisa dibongkar pasang. Ini juga bisa dibongkar pasang, tapi dia kan perlu pekerjaan panas. Yang kalau kontainer itu yang pengikatannya menggunakan baut, itu bisa dibongkar pasang kapan saja. Itu tidak masuk ke perhitungan GT. Dan ada juga di sini saya kasih contoh ya. Dia tertutup permanen di kapal tapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan GT, yaitu volume di kapal atau ruangan di kapal yang volumenya kurang dari 1 meter kubik. Jadi misalnya ini adalah emergency exit, itu biasa ada dindingnya kanan kiri depan, kemudian ada covernya, dia berarti kan tertutup, tapi ukurannya standar itu 60 x 60 x 60. Jadi dia kurang dari 1 meter kubik, makanya tidak masuk ke dalam perhitungan GT. Oke, lalu ini untuk kargo. Kargo dia panjang 50 meter, lebar 18 meter ya. Lebar 18 meter, panjang 50 meter. Nah, ini 18 meter, panjang 50 meter. Double bottomnya ini 1 meter, jadi tinggi kargonya ini 5 meter. Karena tinggi kapal tadi asumsinya adalah 6 meter. Oke, kita akan masuk ke contoh perhitungan. Oke, jadi ini adalah fungsi atau formula dari GT.
GT ya, yaitu K, sebenarnya K1 ini, K saja di sini ya, karena nanti ada menghitung NT juga. Jadi K kali V. K di sini adalah faktor pengali, dia ada formula lagi 0,2 ditambah 0,02 log V. Nah, dari ruangan-ruangan tadi ini adalah hal panjang 100, lebar 25, tinggi 6 meter. Kemudian deck house 20 panjangnya, lebarnya 15, tingginya 2,5. Kemudian ada pub deck di atas deck house ya, ada ruangan lagi itu ini 10 meter, 9 meter, tinggi 2,5. Kemudian sampai ke wheelhouse dan juga funnel. Funnelnya panjang 6 meter, lebar 3 meter, tingginya 3,5. Kemudian ada forecastle di depan itu 13 kali lebar kapal kali 2,5. Nah, ini ketemu volume. Maka volume ini kita total ya, ini tambah ini. Ini adalah volume semua ruangan di bawah geladak sama di atas geladak. Ketemunya adalah 16.951. Nah, jadi dari K-nya adalah ini 0,2 plus 0,02 log V, ketemunya 0,2846. Jadi GT-nya adalah 4.824. Dan ini sekali lagi tidak ada satuannya ya, bukan ton, bukan meter kubik, bukan liter juga. Jadi GT itu berdiri sendiri, tidak ada satuannya. Oke. Dan tidak bisa dihubungkan dengan muatan. Jadi misalnya GT-nya 4.800 berarti muatannya 4.800 ton. Tidak. Itu muatan itu sekali lagi tergantung volume kargonya dan juga batasan dari freeboardnya. Ketika freeboardnya cukup tinggi atau batasannya freeboard ini masih memenuhi ketika dimuati sampai bahkan 2 kali GT, tidak ada masalah. Selama belum permukaan air itu belum menyentuh freeboard. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya antara GT dengan tonase muatan. Kemudian NT ini saya ambil contoh untuk kapal barang ya, kapal barang atau tugboat, pokoknya selain kapal penumpang, karena menentukan NT kapal penumpang itu formulanya agak lain karena dia ada dipengaruhi oleh jumlah penumpang, kemudian jumlah penumpang lainnya segala macam. Nah, itu nanti kita akan bahas di video yang lain. Nah, ini adalah untuk perhitungan NT jika kita menggunakan contoh kapal kargo. Jadi di sini tadi kargonya adalah panjangnya 50 meter, lebarnya 18 meter, tingginya 5 meter, maka volumenya ketemunya 4.500. Sehingga K1-nya adalah sama rumus saya, K1-nya adalah 2,34. Kemudian GT adalah K1 kali VC, ketemunya 1053. Sekali lagi tidak ada satuan. Jadi salah kalau ada GT yang dinyatakan dalam dikasih satuan di belakangnya 1000 ton, 500 ton atau 4000 ton, itu kurang tepat. GT tidak bisa. Jadi setelah kita menghitung NT itu perlu kita cek ya, karena berdasarkan formula ini NT K1 kali V1 itu kita cek apakah sesuai dengan persyaratannya bahwa NT adalah harus lebih besar dari 30%. 30% kali GT. Nah, harusnya adalah ini. Sesuai aturannya bahwa NT itu minimal 30% dari GT. Maka dari perhitungan ini kita belum memenuhi. Jadi harus kita hitung dengan formula yang lain, yaitu 4D per 3D pangkat 2. D di sini adalah D kecil adalah kapal. Kemudian D besar adalah gigi kapal. Dari sini draft kapal kita ketahui 5 meter, tingginya 6 meter. Maka dapat kita hitung NT-nya adalah 4 kali D dibagi 3 kali D besar pangkat 2, 1600. Jadi NT untuk ini yang memenuhi adalah 1600, lebih besar dari 30% kali GT. Oke, jadi itu teman-teman ya pembicaraan kita atau diskusi kita hari ini mengenai GT. Jadi GT itu adalah semua ruangan yang seperti kita jelaskan tadi. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa GT tidak ada hubungannya dengan muatan, atau artinya bukan
tidak berhubungan sama sekali. Cuma tidak bisa dianggap bahwa GT 1000 adalah muatan 1000 ton, GT 2000 adalah muatan 2000 ton. Bukan itu. Oke, itu saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada komentar atau ada yang perlu kita diskusikan lagi, silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti kita diskusi ya. Bila perlu nanti kita diskusi via telepon atau seperti apa. Yang jelas video ini mudah-mudahan membantu kita semua untuk memahami apa itu GT, apa itu NT. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.